menyatakan terdakwa Beni Cokro Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat menyusul 4 terpidana kasus korupsi Jiwasraya yang telah divonis sebelumnya. Henrisman Rahim, Hari Prasetyo, Syah Mirwan, dan Joko Hartono Tirto. Mereka harus merenungi perbuatan mereka yang telah merugikan negara dan banyak nasabah Jiwasraya di penjara seumur hidup. Dua terpidana teranyar, yang pertama Beni Cokro Saputro alias Bencok, bukanlah nama yang asing, terutama di pasar modal Indonesia. Main saham sejak 1980-an, pernah mendapat sanksi dari otoritas pasar modal pada 1997 karena dinilai menggoreng harga saham. Beni Cokro pun dikenal sebagai market maker di pasar modal alias bandar. Yang namanya bandar butuh banyak modal. Dana masyarakat yang terkumpul di lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi bisa jadi sumber pendanaan yang luar biasa besarnya. Karena banyak dana bisa menentukan harga jual dan beli saham, menguntungkan. Sementara Heru Hidayat, namanya santer setelah menjadi tersangka kasus Jiwasraya. Dia adalah komisaris utama PT Trada Alam Minera. Barangkali nama itu asing bagi sebagian orang, tapi menurut pertimbangan hakim, perbuatan Bencok dan Heru tak asing. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Bencok dan Heru tak hanya harus menjalani kehidupan di penjara seumur hidup, tapi juga harus membayar uang pengganti. Bencok harus membayar sekitar 6 triliunan, sementara Heru harus membayar 10 triliunan. Dan uang itu harus dibayar dalam sebulan setelah keputusan hakim inkrah. Kalau tak mampu membayar, semua aset yang telah disita akan dilelang. Heru Hidayat, menurut hakim, terbukti menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul kekayaannya selama 2008 hingga 2010 dengan membeli 6 kendaraan bermotor, tambak ikan atas nama pihak lain, membeli tanah, mengakuisisi sejumlah perusahaan, membeli apartemen di Jakarta dan Singapura, membeli mobil, kapal, restoran, dan berfoya-foya berjudi di Singapura, Selandia Baru, dan Makau. Sementara Bencok yang mengendalikan banyak perusahaan membeli tanah di mana-mana, termasuk di kawasan elit di Kuningan, Jakarta Selatan, membangun apartemen South Hill, membeli 4 unit apartemen di Singapura, membangun perumahan Forest Hill, mengatasnamakan bangunan yang sudah terbangun atas nama orang lain, hingga menukar uang hasil korupsi dengan mata uang asing. 6 orang telah divonis bersalah dalam kasus Jiwasraya. Vonisnya bukan main-main, penjara seumur hidup. Jarang-jarang hakim memvonis maksimal dalam perkara korupsi. Mudah-mudahan ini akan memberi efek jera dan mencegah orang lain berbuat yang sama. Tunggu dulu. Masih ada tersangka lain dalam kasus Jiwasraya, termasuk dari OJK.